Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video tutorial teknik komputer dan jaringan. Di video kali ini kita akan membahas tentang membangun sebuah jaringan 3 VLAN dengan menggunakan 3 switch dan 3 router. Di mana pengaturan di router nanti kita akan setting secara statik dan IP daripada masing-masing VLAN akan mendapatkan, kita akan atur secara statik juga. Jadi kalau video sebelumnya saya pernah membuat jaringan yang sama, tetapi IP masing-masing VLAN kita atur mendapatkan nomor IP secara DHCP melalui pengaturan di router. Nah, pada video kali ini kita akan mengatur IP masing-masing komputer VLAN secara manual. Sebelum kita mulai, adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah pertama, siswa mampu untuk membuat sebuah topologi jaringan 3 VLAN dengan 3 switch dan 3 router. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mampu untuk melakukan konfigurasi jaringan 3 VLAN dengan menggunakan 3 switch dan 3 router. Dan yang terakhir, siswa diharapkan mampu untuk melakukan pengujian hasil daripada konfigurasi jaringan 3 VLAN dengan menggunakan 3 switch dan 3 router. Untuk lebih jelasnya tentang jaringan ini, kita langsung saja ke praktek. Oke, di sini kita tetap masih menggunakan Cisco Packet Tracer Student versi 6. Di sini kita akan pertama-tama kita buat dulu topologinya. Jadi kita tambahkan sebuah router. Kita gunakan router yang versi 1941. Kita namakan ini sebagai router 1. Kemudian kita tambahkan sebuah switch. Untuk switch kita gunakan versi 295024. Kemudian kita namakan ini switch 1. Kemudian kita tambahkan 3 buah komputer. Selanjutnya kita hubungkan dengan menggunakan kabel. Di bagian connection kita pilih kabel yang sesuai. Karena pada kasus ini kita akan menghubungkan PC dengan switch dan switch dengan router, jadi kedua hal ini kita sama-sama menggunakan kabel jenis stripe. Kita pilih yang kabel otomatis untuk mempercepat. Oke. Selanjutnya kita tampilkan dulu port labelnya biar kita tahu nanti masing-masing komputer menggunakan interface berapa. Jadi caranya kita masuk ke menu option, kemudian preference. Dan di sini kita kasih centang di bagian always show port label. Sehingga nanti akan muncul label-label yang terpasang di perangkat yang sudah kita tambahkan tadi. Selanjutnya kita kasih keterangan untuk masing-masing node. Oke, setelah kita memberikan keterangan untuk masing-masing node di PC VLAN, kita lanjut ke
gig ya, interface di bagian router. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan konfigurasi untuk jaringan yang sudah kita buat. Langkah pertama kita lakukan konfigurasi di switch. Setelah kita melakukan konfigurasi untuk VLAN name dan VLAN ID-nya, nah kita akan lanjut ke melakukan konfigurasi interface VLAN. Di sini untuk VLAN 10 kita menggunakan FA01, VLAN 20 di sini kita menggunakan FA02 dan yang VLAN 30 FA03. Sedangkan yang mengarah ke router kita menggunakan interface FA04. Jadi interface inilah yang nanti akan kita gunakan untuk mode terang. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan konfigurasi di router. Jadi ini kita tutup, kita buka routernya, kemudian kita masuk ke bagian CLI. Untuk bisa melakukan konfigurasi di router, kita harus berada di posisi terminal. Jadi kita masuk dengan menggunakan ENA dan CONF-T. Pertama-tama kita akan melakukan konfigurasi gig 0, kemudian nanti gig 0 untuk VLAN 10, kemudian VLAN 20 dan VLAN 30. Untuk konfigurasi VLAN, kita harus menambahkan sebuah perintah encapsulation. Jadi, perintah ini berlaku ketika kita melakukan setting di bagian interface VLAN yang ada di router. Oke, jika sudah selesai, maka kita lanjut ke pengaturan daripada IP masing-masing komputer VLAN. Oke, kita masuk ke PC, kemudian desktop, dan IP configuration. Kita kasih berdasarkan IP yang sudah kita rencanakan di keterangannya. Kenapa kita menggunakan IP 10.2? Karena pada interface router ya, 10.1 sudah kita gunakan untuk IP daripada interface gig 0 VLAN 10. Jadi kita di sini menggunakan yang VLAN yang IP 10.2. Sedangkan untuk default gateway-nya kita akan isi dengan menggunakan IP interface gig 0 untuk VLAN 10. Jadi kita copy saja. Untuk DNS server kita kosongkan. Kita lakukan hal yang sama di PC 1 dan PC 2. Yang berubah di sini hanya IP dan
default gateway. Kita di sini sesuaikan dengan yang sudah kita rancang. Oke, langkah yang selanjutnya harus kita lakukan adalah kita akan coba cek ya, apakah proses konfigurasi yang kita lakukan di switch dan di router tadi serta di PC sudah bisa saling terkoneksi. Jadi kita gunakan add simple PDU atau kirim pesan. Kita coba lagi. Oke, sudah sukses. Ini sudah beda VLAN ya. Kita coba ke PC yang lainnya. Oke. Oke. Jadi di konfigurasi di router tadi kita tanpa menggunakan perintah IP DHCP pool. Jadi ini hanya konsep manual saja yang bisa kita lakukan. Langkah selanjutnya adalah kita membuat sebuah jaringan lagi yang baru, karena rencana kita adalah menggunakan 3 VLAN, 3 switch dengan 3 router. Jadi untuk router yang satu kita sudah selesai, kita tambahkan lagi sebuah router lagi, itu router 2. Kita taruh di tengah. Ini kita namakan R2. Kemudian untuk IP-nya kita copy saja yang ini. Ini VLAN 10 yang kedua. Nah, jadi nanti IP-nya kita bisa samakan. Karena ini beda jaringan dengan yang sebelah ini, jadi kita bisa samakan IP-nya. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan menghubungkan dengan menggunakan kabel. Kita masih menggunakan kabel stripe di sini. Untuk interface-nya kita samakan ya. Sebenarnya ini boleh berbeda, tapi pada kasus ini kita samakan saja. Kemudian kita kasih keterangan juga. Ini yang kita ganti cuma di bagian gig 00-nya ya. Kita di sini gunakan 2.1. Yang sisanya yang lainnya sama. Kemudian kita lakukan proses konfigurasi di switch dulu. Untuk nama VLAN, NIM-nya ini kita samakan dengan jaringan yang sebelahnya ya. Kenapa? Karena ini rencananya kan kita ingin membangun sebuah jaringan VLAN dengan 3 buah VLAN. Jadi secara otomatis kita harus samakan ya. Biar nanti kita tahu bahwa ini adalah jaringan untuk siswa, VLAN yang ini untuk siswa, VLAN yang ini untuk guru dan seterusnya. Kita lanjut ke melakukan setting interface to VLAN. Untuk mode terangnya kita menggunakan interface FA04. Oke,
langkah selanjutnya adalah kita melakukan konfigurasi di router. Langkahnya ini sama dengan di router 1 ya. Yang berubah hanya di bagian IP daripada interface gig 00. Ingat, penulisan nomor IP untuk masing-masing interface itu harus dibarengi dengan netmask-nya. Karena kebetulan kita menggunakan netmask 24, jadi secara otomatis IP netmask-nya adalah 255.255.255.0. Ya, karena berhubung /24 itu netmask-nya adalah .0. Oke, setelah kita selesai melakukan konfigurasi di switch dan di router, maka kita lakukan konfigurasi di masing-masing komputernya. Untuk IP-nya kita gunakan sesuai dengan rencana yang sudah kita tulis di masing-masing PC. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan coba langsung koneksi dengan menggunakan add simple PDU ya. Apakah masing-masing komputer yang pada jaringan yang kedua ini di router R2 ini bisa saling terkoneksi atau tidak. Oke, sudah sukses. Oke, maka langkah yang selanjutnya harus kita lakukan di sini adalah kita buat lagi jaringan di sebelahnya. Oke, kemudian kita melakukan konfigurasi VLAN di switch ya. Kita buka saja switchnya, masuk ke bagian CLI. Kita buat VLAN yang sama. Setelah kita membuat sebuah VLAN ID dan VLAN name, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan setting interface VLAN. Ya, di mana interface-nya ini masih sama ya, kita gunakan FA01 untuk VLAN 10, FA02 untuk VLAN 20 dan FA03 untuk VLAN 30. Kita lanjut ke konfigurasi untuk mode terangnya ya.
Oke, kemudian kita konfigurasi di router juga, router R3. Sebelumnya kita kasih keterangan dulu biar kita nggak terlalu biar kita tahu ya, tuh IP-nya berapa kita kasih seperti itu. Oke. Nah, di sini yang kita ganti cuma di bagian gig 00-nya kita kasih dia 3.1. Sisanya sama. Oke, kita konfigurasi. Oke, setelah kita selesai melakukan konfigurasi di router, maka kita langsung saja konfigurasi IP di masing-masing PC. Kita lakukan proses yang sama seperti pada PC-PC sebelumnya ya. Oke, kita coba tes apakah masing-masing komputer pada jaringan di router R3 ini bisa saling terkoneksi. Kita coba tes lagi. Oke, sudah sukses. Kita coba tes lagi. Oke. Nah, ketika masing-masing jaringan yang kita buat R1, R2 dan R3 sudah terkoneksi dengan baik masing-masing VLAN antar PC-nya, maka langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba menghubungkan masing-masing router ini. Nah, cuman saja masalahnya sekarang untuk bisa menghubungkan masing-masing router ini kita perlu menambahkan sebuah port serial. Caranya adalah kita klik di routernya, kemudian kita matikan dulu power, ya. Kemudian kita tambahkan port serial di sini. Kita geret ya, di kotak yang di sini ada, di sini juga bisa ya. Setelah itu kita on-kan kembali. Kita lakukan hal yang sama di R1, R2 dan R3. Nah, setelah kita menambahkan port serial di masing-masing routernya, maka kita hubungkan menggunakan kabel serial DTE ya, yang di sini. Kita cari di bagian connection. Nah, di sini di router 1 kita gunakan serial 010, begitu juga di router 2. Kemudian dari router 2 kita menggunakan 011, kemudian di router 3-nya 001. Oke. Di sini ada sedikit penamaan karena tadi kita naruhnya di port yang berbeda. Ini tidak masalah ya, nama serialnya ini. Yang penting adalah kita nanti mengkonfigurasi interface yang sudah kita pasang. Jangan sampai nanti kita mengkonfigurasi interface yang padahal kita tidak menggunakan interface itu sendiri. Atau dengan kata atau istilah lainnya salah mengkonfigurasi gitu. Oke, sebelum kita ke konfigurasi, kita kasih keterangan dulu berapa IP daripada masing-masing interface ini. Di sini kita akan pakai 10 untuk kelas A ya, tapi kita akan batasi nanti di bagian netmask-nya. Kita gunakan netmask 24.
Oke, sesudah kita memberikan keterangan, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan konfigurasi untuk interface serial di masing-masing router. Oke, kita di R1 dulu. Kita buka di router 2. Di sini kita menggunakan kita akan konfigurasi dua buah interface serial, ya. Jadi yang pertama adalah serial untuk yang ini SE010, dan nanti yang kedua adalah SE11. Kita konfigurasi yang ini dulu. Kita lanjut konfigurasi di R3. Ketika sudah selesai, maka secara otomatis ini kita akan lanjutkan ke bagian IP route. Karena kalau sebelum kita mengisi konfigurasi IP route di masing-masing router, maka komputer kita masih belum bisa terkoneksi. Kita akan coba tes hasilnya dulu. Oke. Belum terkoneksi. Jadi untuk bisa mengkoneksikan IP masing-masing VLAN ini, kita harus menambahkan sebuah konfigurasi IP route di masing-masing router. Nah, adapun rumus dalam membuat sebuah tabel routing, ya, di sini adalah kita harus membuat sebuah studi kasus, ya, atau perumpamaan. Nah, jika kita ingin melakukan konfigurasi IP route dari R1 ke R2, ya, maka nanti IP route-nya akan diisi oleh pertama network dari gig 00 ini, ya, kemudian netmax-nya, kemudian IP router R2 yang menuju ke R1. Jadi IP yang ini, IP dari router R2 yang menuju ke R1. Jadi kita tuliskan saja konfigurasi IP route-nya untuk R1 ke R2. Untuk IP route yang pertama yaitu IP route network dari gig 00 192.168.2.0 netmax-nya, dan IP next hop-nya diisi oleh IP di router R2 yang menuju ke R1, jadi yang ini. Oke, kita kasih di sini. Kemudian langkah yang kedua adalah kita harus mengisi IP route yang selanjutnya. IP route yang selanjutnya adalah yang 10.0, ya. Ini sama, kita tambahkan lagi, kemudian yang
20.0 dan yang terakhir adalah 30.0. Begitu juga dengan nanti IP root dari R2 ke R1 ya. Cuman saja yang berubah nanti adalah IP next hop-nya. Jadi ini kita rapikan dulu biar bagus. Kita buat lagi untuk IP root di sini. Untuk R2 ke R1. Berarti ini 1.0 untuk IP networknya. Kemudian di sini kita gunakan 10.1 karena IP next hop-nya diisi oleh IP router R1 yang menuju ke R2. Kemudian kita tambahkan lagi 10.0.1. R1 ke R2 sudah, R2 ke R1 sudah. Sekarang kita tinggal menyusun lagi dari R1 ke R3. Kita pindahkan ini di sini saja, biar ada tempat untuk menaruh konfigurasi untuk routernya, IP rootnya. Oke, kita taruh di sini. R1 ke R3. Untuk R1 ke R3 di sini karena harus melewati interface S serial 11 di R2, jadi kita harus masukkan ini ke IP root juga ya, konfigurasi IP root. Jadi di sini akan menjadi 11.0 ya. Kemudian yang ininya titik. Jadi IP network yang ini, netmask-nya yang ini, dan IP next hop-nya diisi oleh router R2 ya, yang menuju ke R1 atau yang terdekat. Yang terdekat dari R1 adalah 10.2. Oke. Setelah itu kita masuk ke sini ya. Jadi di sini menjadi 3.0 ya. Ini 3.0. Oke, berarti ini IP root-nya ada 5. Kita rapikan dulu. Berarti R1 ke R2 sudah, R2 ke R1 sudah, R1 ke R3 sudah. Yang belum sekarang adalah R3 ke R2 dan R3 ke R1. Jadi kita buat di sini R3 ke R2. Untuk R3 ke R2 ini karena dia melewati yang ini, berarti kita pakai ini yang git 00-nya, berarti di sini 2.0 ya. Dan di sini berubah menjadi 11.1. Karena IP dari R2 yang menuju ke R3 adalah yang ini. Kita copy biar cepat.
Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasi untuk IP root dari R3 ke R1. R3 ke R1 berarti dia ke sini dulu ya. Berarti ini IP rootnya adalah network ya, 10.0 ini max, kemudian ini. Oke. Kemudian kita menuju ke sini ya. Ini berarti 1.0. Kemudian 10, 20, 30. Oke, kita rapikan dulu. Oke, kita lupa tadi membuat IP root dari R2 ke R3 ya. R1 ke R2 sudah ya, kemudian R1 ke R3 sudah, kemudian R2 ke R1 sudah, R2 ke R1 nya ke R3 yang belum, tekan R3 ke R2 sudah, dan R3 ke R1 sudah. Jadi kita buat di sini saja ya. Kita rapikan dulu. Ini R2 ke R3. R2 ke R3, oke, berarti ini keep 00-nya, berarti di sini 3 ya, 2. Kita tambahkan 10. Oke, kita rapikan biar tidak terlalu, oke, biar yang jelas kita paham ya. Ini hanya sekedar untuk merapikan saja. Oke, nah, setelah kita berhasil menyusun tabel routingnya, maka langkah yang harus kita lakukan adalah melakukan konfigurasi IP root ya, di masing-masing router. Jadi kita fokus dulu di R1 ya. Di R1 kita akan melakukan konfigurasi IP root 2 kali, R1 ke R2 dan nanti R1 ke R3. Jadi kita masuk. Settingan untuk IP root ini harus kita lakukan di mode terminal router. Jadi kita masuk dulu ke bagian terminalnya. Oke, sudah. Kita lanjut ke R1 ke R3. R1 ke R3 yang ini. Oke, konfigurasi IP root di R1 sudah selesai ya. Jadi yang R1 yang ini sini. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi IP root di R2. Jadi R2 ke R1 dan nanti R2 ke R3.
Kita lanjut ke R3 ya, R2 ke R3 ini. Kita langsung saja ubah IP-nya. Oke, konfigurasi IP root di R2 sudah selesai. Kita lanjut ke R3. Oke, ketika proses konfigurasi IP root sudah selesai di masing-masing PC, maka langkah yang terakhir yang akan kita lakukan adalah kita uji masing-masing komputer apakah sudah bisa terkoneksi atau tidak ya antar routernya. Oke, sudah sukses. Kita coba keluar. Sudah sukses juga. Oke, ini masih ini. Kita coba tes dulu yang tadi yang sesama VLAN ya. Ini. Oke. Oke, sudah. Kita coba tes. Oke. Kita coba lagi yang dari arah R1, R2 kan ke R3. Ini yang sesama VLAN dulu, kita coba tes. Oke. Kemudian dari R ini sudah. Dan kita coba lagi yang sini. Oke, sukses. Kita coba yang dari R2 ke R1 dan R2 ke R3 sudah ya. Kita akan coba ke yang berbalik ya. Ini masih ya. Oke, di sini belum berhasil. Oke, sudah. Nah, kita coba tes lagi. Oke. Kita coba tes ulang. Ini. Dia menunggu waktu yang cukup lama untuk bisa ngetesnya ya. Jadi kita nggak bisa langsung successful ya. Kita harus uji. Nah, di sini tadi udah selesai ya. Kita akan coba tes untuk yang ini. Oke. Oke, sudah sukses juga. Kita coba tes lagi yang ini. Oke. Kita coba dari R3. Oke. Ya, masih menunggu. Oke, sudah.
tes semua apakah terkoneksi dengan baik. Oke. Jadi dengan demikian proses konfigurasi kita sudah berhasil, ya. Adapun jika terjadi kesalahan, maka kita harus melakukan cross check kembali di bagian IP root, ya. Kemudian kalau sudah benar di IP rootnya, kita lakukan lagi proses checking di bagian mode trunk dari masing-masing switch, ya. Di sini kita diharapkan untuk benar-benar presisi untuk menempatkan IP, ya, karena bagusnya rancangan itu nanti akan mempengaruhi daripada proses keberhasilan tes uji koneksi, ya. Jadi diharapkan ketika kita mau membangun sebuah jaringan, maka diharapkan, ya, kita sudah memiliki planning, ya, rancangan berapa IP yang akan kita gunakan, kemudian secara komplit, sehingga nanti ketika kita akan melakukan sebuah konfigurasi, maka tinggal kita mengikuti apa yang sudah kita rancang. Oke, untuk praktek hari ini sudah sukses, ya, successful, dan karena sudah sukses, jadi praktek hari ini sudah kita cukupkan, ya. Kalian bisa mencoba di rumah dengan mengikuti video ini, dan akhir kata Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.